يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmatnya. Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa berdoa kepada Allah. Yang pertama untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tanya sama Bang Iwan, judulnya apa Bang Iwan? Salat berjamaah gitu dia. Sebenarnya mengajarkan orang yang sudah salat berjamaah ini sebenarnya tak perlu juga, tapi untuk mengingat-ingat tak ada masalah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'ud khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kata Allah di dalam Al-Quran, mereka diajak untuk sujud kepada Allah, yud'auna ila sujud fala yastati'un, tapi mereka enggak bisa. Mereka mengatakan kami tidak mampu melakukannya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah, perbuatan yang membuat mereka enggan untuk melakukan sujud itu disebabkan karena urusan dunia yang kelak zillah, membuat mereka rendah, hina di hadapan Allah. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Kalaupun mereka dulu dalam panggilan sujud itu mereka datang, itulah orang-orang yang selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan salat berjamaah, kita bagi dalam 3 pembahasan. Pembahasan pertama, salat berjamaah secara hukum. Yang kedua, faidah melaksanakan salat berjamaah. Yang ketiga, ancaman Allah bagi orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Nah, ini 3 ini dah cukup, karena kayaknya sudah habis juga waktunya itu. Sekarang kita main dulu pada poin hukum salat berjamaah. Hukum salat berjamaah dari sekian banyak pandangan para ulama itu terbagi pada 4 hukum salat berjamaah. Kita ambil yang pertama. Salat berjamaah yang pertama hukumnya adalah fardu ain. Bahasa lainnya wajib ain. Wajib ain berarti kalau dia tak melaksanakan salat berjamaah, dia berdosa. Itu yang pertama. Kemudian, apakah ada dalil tentang persoalan hukumnya wajib ain tersebut? Ada. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Kemudian faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ya'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Ini cerita tentang seorang pemuda yang salat berjamaah bersama Nabi. Setelah Nabi selesai salat, datang orang lain sendirian masuk ke dalam masjid. Setelah masuk dalam masjid, ternyata dia salat sendirian. Kata Nabi, fal tusalli ma'ak, silakan kau salat bersama dia. Padahal yang satu ini dah salat. Maka kalimat fal yusalli ma'ak, kalimat ini kemudian fal tusalli ma'ah, kata Nabi,
dianggap sebagai lazimul amri, perintah yang harus dilakukan. Sehingga sahabat tadi yang sudah sholat, dia kemudian sholat kedua kalinya agar orang yang terakhir datang ini tadi dapat sholat berjamaah. Dari sini dipahami oleh para ulama bahwa ini menunjukkan lazimul amri, perintah untuk dilakukan. Maka disebutlah wajib ain, hukum sholat berjamaah. Pertanyaan muncul, apakah pada saat itu Nabi menekankan orang-orang yang setelah sholat ini untuk menemani mereka? Ya. Cuma kita nggak tahu wajah Nabi nyuruh itu seperti apa, karena kita tidak bisa melihat. Sahabat tidak menjabarkan lebih, hanya ulama-ulama hadis menerjemahkan, mentafsirkan makna perintah itu. Di dalam hadis Nabi ada dua makna perintah. Jadi kalau ada kalimat perintah dalam Al-Quran dan hadis, maknanya ada dua. Satu wajib, satu sunnah. Itu mesti dimaknai begitu, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kalau ada kalimat perintah di dalam Al-Quran dan dalam hadis, maknanya ada dua. Satu wajib, satu sunnah. Kalau makna larangan di dalam hal Al-Quran ataupun hadis Nabi bermakna dua. Satu haram, satu lagi makruh. Tidak ada mubah di situ. Ini dalam bentuk hukum pada kalimat perintah dan pada kalimat larangan. Jadi kalau seandainya al-amru perintah, maka maknanya cuma dua. Kalau tidak wajib dia, maka jatuhnya sunnah. Kalau kalimat larangan maknanya juga dua. Kalau tidak haram dia, hukumnya makruh. Makanya ketika Nabi melarang makan bawang putih, bawang merah. Jadi Nabi ketika melarang makan bawang putih, bawang merah, itu tidak dimaknai haram, tapi dimaknai makruh. Cuma jengkol tidak ada itu. Nah, itu lain cerita ya. Kita kembalikan. Kemudian kalimat yang lain. Kata Allah dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Kalimat ini perintah. Warka'u, rukuklah. Ini langsung, perintahnya langsung. Kepada siapa? Sahabat Nabi. Kalian orang beriman rukuklah langsung. Ma'ar raqi'in, bersama orang-orang yang rukuk. Masalahnya adalah siapa yang rukuk itu? Nah, perintah ini menunjukkan kepada salatul jamaah. Baik, itu satu. Sekarang yang kedua. Hukum yang kedua adalah sunnatun muakkadah. Sunnatun muakkadah. Ada dalilnya? Ada. Jadi semua ini punya dalil. Nanti kita cari, kita lihat mana yang terkuat. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdulu salatal fardi bi 27 darajah. Dari alur kalimat itu tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Cuma Nabi kata salat sunnah itu baik loh. Sangat baik. 27 pahalanya ketimbang salat sendiri. Ini kalau berbicara seperti ini hadisnya, itu mesti maknanya itu sunnah. Jelas itu. Ini makna sunnahnya jelas, zahir. Arti kalimat ini tidak menekankan dan tidak melarang. Artinya kalau tidak ada melarang, tidak ada yang penekanan terlalu kuat, maka bisa dimaknai sunnah. Contohnya salat tahajud. Salat tahajud itu tidak ada perintah yang jelas di dalam hadis Nabi. Tapi dalam Al-Quran ada fatahajjat bihi. Maka kalian salatlah tahajud, kata Allah. Fatahajjat bihi. Perintah. Cuma dijelaskan lebih rinci oleh Nabi dalam hadisnya. Sehingga tidak menjadi satu kewajiban. Cuma karena perintah ini kuat dalam Al-Quran, oleh para ulama sangat ditekankan kepada setiap muslim untuk salat tahajud kalau bisa. Bisa dipahami Bapak Ibu.
Samalah, tapi tingkat derajat solat jamaah itu lebih tinggi. Kata baginda Nabi, kata para ulama, hukum solat itu, solat jamaah sunnatun muakkadah. Sunnat muakkadah itu bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu sunnah muakkadah itu? Salat sunnah yang ditekankan. Gimana cara maksudnya yang ditekankan? Tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur. Tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur. Itu apa bedanya dengan wajib, Pak Ustaz? Nah, ini kita jelasin perbedaannya. Kalau dia wajib ain, tak dilakukan berdosa dia. Berarti bukan bagian daripada persyaratan. Tapi kalau dia sunnah, dia ditekankan betul untuk melakukan. Tapi kalau dia tidak melakukan, tidak membatalkan solat dia. Inilah yang disebut dengan sunnatun muakkadah. Hanya saja kata baginda Nabi Muhammad SAW dan para ulama itu mengatakan, Nabi sangat menekankan orang yang solat berjamaah. Sampai kata Nabi, kalau orang ini tahu pentingnya solat jamaah, merangkak pun boleh, kata dia. Begitulah kata Nabi. Kalau orang ini melihat, kata Nabi, pahala solat jamaah ni jelas tampak di mata mereka, maka tidak ada yang datang kecuali mereka hanya untuk melaksanakan solat berjamaah. Cuma kan tidak nampak bentuk pahalanya itu. Cuma kita dikasih tahu 27 pahalanya, tapi kita tak nampak pahalanya bagaimana. Tapi kalau seandainya setiap yang salat berjamaah dikasih 27 beras, 27 kilo, bukan 27 kilo, berarti 10, 10, 10, 270 kilo. Oh, itu banyak yang datang. Jangankan 200, 27 kilo saja, dah banyak yang datang tuh. Banyak tuh, yakin saya. Tak usahlah itu 10 kilo pun orang datang tuh. Itu 10 kilo itu. Ini pahala tu tak nampak. Kalau nampak pahala tu yakin banyak yang datang. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menguji keimanan itu, kalau seandainya orang tu nampak, dia tak perlu uji keimanan. Sudah jelas tujuannya. Tapi karena tak nampak, inilah iman tu penting. Kalau seandainya jelas surga dan neraka tu, yakin saya takkan ada yang pilih neraka tu, Pak. Tak akan ada. Kalau ada orang pilih neraka itu memang akalnya memang kurang sehat, betul itu. Tapi pasti dia milih surga itu jelas. Nah, cuma pertanyaannya, kalau begitu kan tidak perlu ada tolak ukur iman gitu. Tapi kalau tak nampak nih, ya kita harus meyakini bagaimana. Gitu. Disinilah kuncinya, apakah kita yakin dengan perintah Allah atau tidak. Gitu. Nah, poinnya di situ. Baik. Dalil yang kedua, inna a'zaman nas ajran fis salati ab'adahum ilaiha mamsha fa'atba'ahum walladhi yantadhir as-salah hatta yusalliyaha, sampai akhir. Kata baginda Nabi, ini hadis yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan pahala besar dalam solatnya ialah orang yang solatnya bersama-sama, berjamaah. Ini pahala. Artinya pahala solat berjamaah lebih banyak daripada solat sendiri. Sekarang Bapak Ibu, menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Sekaligus saja kita sampaikan. Apa perdebatannya? Di dalam hadis ini tidak disebutkan masjid. Tidak ada dalil yang menunjukkan langsung mengatakan solatlah berjamaah. Solat berjamaah itu pahalanya 27 dibandingkan solat sendiri. Tak disebutkan di masjid. Sehingga ikhtilaf para ulama. Ulama berbeda pendapat pada makna hadis ini. Jumhur ulama mengatakan, kalau salat jamaah itu mestinya di masjid. Sehingga jumhur mengatakan tidak ada kalimat yang bisa disasar pada kalimat ini kecuali masjid. Tapi kemudian ulama lain bilang, kan di situ tidak ada kalimat masjidnya gitu. Jadi kalau kami salat di rumah berjamaah bagaimana? Diperkuatlah oleh hadis yang lain. Hadis yang lain itu memperkuatnya, di rumah itu mungkin tidak kita sholat berjamaah dengan orang lain. Di rumah mungkin tidak kita sholat berjamaah dengan orang yang lain. Kan rumah masing-masing. Disinilah kalimat itu warka'u ma'ar raki'in tidak diisyaratkan untuk rumah, tapi disyaratkan untuk berjamaah. Dua tempat sholat berjamaah itu cuma dua.
Satu di masjid, yang kedua di lapangan. Lapangan itu Idul Fitri, Idul Adha. Yang masjid salat Jumat dan salat maktubah 5 waktu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini isyaratun kata para ulama. Jadi kata jumhur ulama, berarti apakah salat di rumah atau di masjid? Jumhur ulama sepakat itu yang dimaksud adalah masjid. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan itu masjid. Ibnu Katsir mengatakan itu masjid. Tidak ada yang lain. Imam Nawawi mengatakan itu masjid, bukan yang lain. Sehingga kalau ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah di rumah, bagaimana hukumnya? Dalam pandangan yang lain dia dapat 27 pahala, tapi dia tak dapat keberkahan dan keutamaan masjid. Di sini ada poin penting. Sehingga perlu juga dipahami, apakah masjid itu punya keutamaan? Ini menjadi poin pertanyaan. Pertanyaan muncul, apakah masjid punya keutamaan? Kalau tidak punya keutamaan, mengapa kita disuruh perintahkan masuk ke dalam masjid? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sehingga tidak ada yang terbaik selain daripada muncul pertanyaan. Apakah sholat di masjid lebih baik daripada sholat di rumah? Itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Tapi para ulama pernah menjawab. Untuk menunjukkan kemuliaan masjid. Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 100. Di rumah satu. Di masjid kita paling banyak 27. 27 ini baru sholat berjamaahnya, belum lagi keutamaan masjidnya. Orang yang sholat di dalam masjid, satu, Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Di mana dalilnya? Hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang belajar ilmu di dalam masjid, ghasyat alaihumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah. Turun pada mereka rahmat dan diberikan ketenangan kepada mereka. Itu jelas Pak. 2. Ada keberkahan yang lain. Ada orang masuk ke dalam masjid berkah. Apa keutamaan yang lain? Ukhuwah. Yang kelima, apa keberkahan orang yang sholat di dalam masjid? Mereka mendapat keutamaan masjid itu sendiri. Makna dia sujud. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Ini poin penting. Kita belum masuk pada ininya, ancaman bagi yang meninggalkan. Dari 2 hadis tadi tidak ada kalimat perintah. Karena tidak ada kalimat perintah, disinilah ulama hadis mengatakan ini poinnya sunnah tapi ditekankan. Maka bahasa ditekankan itu namanya sunnatun muakkadah. Sunnah apa Bapak Ibu? Muakkadah. Sunnah yang ditekankan. 1 sudah, 2 sudah. Yang ketiga, tidak sah sholat tanpa berjamaah kecuali dengan uzur. Ini dihukumi oleh para ulama hukumnya syarat. Hukumnya syarat itu maksudnya kalau dia tak sholat berjamaah, sholatnya tak sah. Berarti syaratnya apa? Biar sah sholatnya syaratnya apa? Berjamaah. Jadi kalau biar dia sah sholatnya berjamaahlah. Jadi kalau dia sholat sendiri tak sah sholatnya. Ada dalilnya? Ada. Jangan salah. Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata illa bi uzrin. Kata Nabi, barang siapa yang mendengar azan, dia datang melaksanakan sholat. Dan kalau dia tidak datang untuk melaksanakan sholat berjamaah, la salata illa bi uzrin. Tidak ada sholat bagi mereka kecuali ada uzur. Ini maksudnya menjelaskan kepada kita, orang yang boleh meninggalkan sholat berjamaah itu kalau ada uzur. Apa uzurnya? Sakit. Apa uzurnya? Cuci piring. Salah tuh. Cuci baju tak masuk. Sakit, koma, sakaratul maut, dan uzur-uzur yang lain, uzur syar'i. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada hadis yang lain, wallazi nafsi biyadihi Muhammadun wa laqad hamamtu an amira bihatabin fayahtubu thumma amir salah. Kata Nabi sampai akhir, demi zat dan jiwaku yang ada dan jiwa yang ada di tangannya, sesungguhnya aku bertekad meminta dikumpulkan kayu bakar lalu dikeringkan agar mudah dijadikan kayu bakar, kemudian aku perintahkan mereka salat lalu ada yang berazan. Ini menunjukkan pentingnya salat berjamaah.
Kemudian dikatakan, aku perintahkan seseorang untuk mengimami solat, dan aku berjamaah untuk menemui orang-orang yang berjamaah bersama mereka, lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Jadi Nabi, ini pernah terjadi pada masa sahabat Nabi. Jadi waktu seorang sahabat itu tidak mau ke masjid, diambillah kayu bakar yang sudah dikumpulkan oleh para sahabat tadi. Orang sedang sholat, Nabi sholat. Setelah sholat, Nabi datang ke rumah orang yang nggak sholat itu, dicarinya, dibawa kayu bakar tadi, bakar. Gitu. Ini nanti kita lihat derajat hadisnya bagaimana. Kata para ulama, derajat hadis ini hasan. Hasan. Tidak lemah, hasan. Kalau hasan itu di bawah sahih, di atas dhaif. Artinya kekuatannya masih kuat. Kecuali dhaif. Dhaif pun masih bisa diambilkan sebagai faidah dalam kehidupan. Kecuali dhaif jiddan. Dhaif jiddan pun masih bisa dipakai, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang tak bisa dipakai itu palsu. Palsu pun bisa dipakai dalam doa. Jadi hadis palsu bisa dipakai dalam doa saja, dalam yang lain tak boleh. Tapi hadis dhaif jiddan, lemah sangat itu tidak boleh dipakai cuma dalam beberapa poin. Satu, dalam dijadikan alasan. Yang kedua, tentang akidah. Yang ketiga, tentang muamalah, boleh dipakai, tidak ada masalah. Cuma berhujjah tidak boleh. Pertanyaannya ini bukan hujjah, motivasi. Dalam motivasi bagaimana? Faidah boleh. Makanya kata para ulama hadis itu, termasuk salah satunya Al-Iraqi, Syekh Al-Iraqi mengatakan hadis dhaif boleh dijadikan sandaran untuk mengambil motivasi ataupun faidah. Nah, salah satu faidahnya begini. Kata Nabi, yang tidak sholat bakar. Tapi kalau ada orang sekarang yang tidak sholat berjamaah, dia datang bapak ibu ke rumah dia, dia bakar bapak ibu bakar rumah dia, beralasanlah dengan hadis ini, itu tak boleh. Tak boleh. Hanya untuk motivasi. Jadi kalau dibakar beneran susah itu. Ya nggak perlu dibakar, sebenarnya dah terbakar juga itu. Bisa dipahami bapak ibu? Itu hadis yang kedua. Hukum yang ke-1, 2, 3. Sekarang yang keempat bapak ibu. Yang keempat, hukum salat berjamaah itu kata para ulama fardu kifayatin. Apa fardu kifayah itu? Kalau sudah ada orang yang mewakili, yang lain gugur. Jadi kalau sudah ada pak imam, dia makmum, dia azan, selesai. Di imamnya satu, muazzin dia, imam dia, makmum dia, selesai itu. Yang penting ada mewakilkan. Maksudnya bagaimana? Fardu kifayatin. Apa maksudnya fardu kifayatin? Gugurlah bagi yang lain kewajibannya. Pertanyaannya adalah, adakah dalilnya? Ada. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwi la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwadha alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaati fa innama ya'kuludz dzanbu al qasiyah. Tidaklah ada 3 orang dalam satu perkampungan atau pedalaman tidak ditegakkan pada mereka salat kecuali syaitan akan menguasai mereka. Berjamaahlah kalian, kata Nabi, karena serigala hanya memangsa kambing yang sendirian. Serigala akan memangsa kambing yang sendirian. Maksud kalimat ini adalah kiasan. Kiasan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau orang sholat sendirian, maka kita sedang membiarkan dia terjebak dalam dosa yang sendiri. Maka kalau ada yang lain berjamaah bersama yang satu orang ini, lepaslah kewajiban dia dan selamatlah dia dari dosa-dosa sholat sendiri. Ingat Bapak Ibu, fardu kifayatin. Berarti tidak perlu banyak Pak Ustadz. Ini juga menjadi dalil Bapak Ibu sekalian yang berbahagia bagi madhab-madhab yang lain selain daripada madhab Imam Asy-Syafi'i, bolehnya salat Jumat tidak harus 40 orang. Selain daripada madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Syafi'i 40. Itu kontraknya nggak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas madhab Syafi'i salat Jumat itu harus 40. Tapi madhab yang lain tidak. Ini dalil, salah satu dalil di antara sekian banyak dalil. Salat berjamaah 3. Jadi kalau kami tinggal di sini Ustaz, cuma masyarakatnya hanya ada 20 kakak. Sementara kami punya masjid. Bagaimana salat Jumatnya? Sah. Jangan dipaksakan harus 40. Nanti orang nyebrang dari sungai susah. Tidak bisa dipaksakan. Tapi banyak masyarakatnya, cuman mereka nggak mau sholat saja. Yang sholat cuma 10 orang, sholatlah, sah.
Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Sekarang pertanyaannya adalah, Ustadz, ini kan banyak sekali mazhabnya. Banyak sekali hukumnya, fardu kifayah, syarat, kemudian sunnah muakkadah, kemudian wajib ain. Saya mengambil kesimpulan, kalau saya pribadi harus memilih, saya pribadi disuruh untuk memilih, saya mengatakan salat sunnah itu, salat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Cuma ada cumanya. Sunnah muakkadah di sini tidak boleh ditinggalkan kecuali hanya orang yang punya uzur. Dan saya pun mengatakan uzur yang dimaksud adalah uzur syar'i. Maka kata para ulama, sebisa mungkin paksakan dirimu untuk melaksanakan sholat berjamaah, meskipun dia meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita lihat apa ancaman Allah. Ancaman Allah yang disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama, hadisnya sudah kita bacakan. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak berjamaah. Meskipun hadis ini tidak dipakai oleh para ulama untuk menjadi landasan atau dalil hujjah, tapi para ulama mengatakan begitulah pentingnya sholat berjamaah. Artinya, diartikan begini, kesempurnaan sholat itu sebaiknya berjamaah. Bisa dipahami ya? Meskipun, jadi gini Bapak Ibu, kalau dia tidak sempurna secara pahala, ya mungkin sah-sah saja dia sholat. Itulah istilahnya sholat sendirian itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia berjamaah, banyak sekali keuntungannya dan bisa sempurna. Kalaupun dia tak dapat 1, dia dapat 27. Kalaupun dia tak dapat 27, dia dapat 20. Artinya kalaupun dia salah, ada yang mengingatkan. Bisa dipahami. Kalau dia salah karena dia berimam, tercover salahnya. Kalau dia sholat sendiri di rumah salah, ada nggak yang mengcover? Nggak ada. Makanya hati-hati. Tapi Ustaz, kami ini perempuan. Bagaimana? Karena ada dalil mengatakan perempuan itu sholatnya sebaiknya di rumah. Iya, hadis itu ada sebab turunnya. Kalau tidak ada sebab turunnya, tak ada hadis itu. Apa sebab turunnya? Sebab turunnya ketika perempuan-perempuan pada saat itu rumahnya agak jauh. Ketika dia rumahnya agak jauh, dia bilang sama Nabi, di tempat kami ini lampu gelap, tidak ada penerangan, dan kami mau ke masjid susah. Dan kami khawatir karena ini perempuan pada masa Quraisy itu, pada masa jahiliyah itu sensitif kalau keluar sendirian. Dan ini menjadi dalil Bapak Ibu, kenapa orang ke Mekah itu harus pakai muhrim, pakai mahram. Perempuan kalau ke Mekah itu mau sekolah pakai mahram dulu, tidak bisa sendirian. Termasuk sebenarnya umroh. Umroh ini Bapak Ibu, sebenarnya umroh dan haji itu baru-baru ini dalil tentang bolehnya perempuan berangkat haji dan umroh itu sendirian. Baru-baru ini. Sebelumnya nggak boleh, harus pakai mahram. Ada alasannya, ada. Karena kekhawatiran itu telah terhilangkan, fitnah itu bisa di-cover. Salah satunya digandeng dengan keluarga atau yang menjadi penanggung jawab kepada diri dia. Sama dengan kasusnya tadi. Ada perempuan mau ke masjid takut. Kemudian datang kepada Nabi. Nabi bilang sebaiknya perempuan sholatlah di rumah. Kalau merujuk pada kasus makna ini, kasus maknanya, ini kan ada sebabnya. Kalau sebab ini hilang kata para ulama, maka boleh bagi perempuan, baik bagi perempuan sholatnya di masjid. Apalagi kalau rumahnya samping masjid. Kalau rumah samping masjid kan tinggal lompat. Itu kalau meludah pun sampai ke teras gitu. Jadi sebenarnya boleh tidak bagi perempuan? Wah, baik sekali. Maka Bapak Ibu ada dua hukum di situ. Yang pertama, kalau orang yang mau memahami hadis ini secara tekstual tidak ada masalah. Makanya tidak ada hukum penekanan sholat berjamaah bagi perempuan di masjid. Tidak ada. Yang ada hanya bagi laki-laki. Pertanyaannya, mana yang lebih baik?
Salat di rumahkah atau salat di masjid? Ya perempuan tinggal pilih. Kalau mau pahala yang banyak, ya datang ke masjid. Kalau tidak, ya terserah. Ini menjadi masalah juga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana pendapat para ulama? Kata para ulama, memang ulama tidak ada yang menekankan seperti halnya penekanan kepada kaum laki-laki. Tapi kata para ulama, salat di masjid mesti lebih baik daripada salat di rumah. Jadi bagi ibu-ibu, salat di masjid aja. Kalau salat di rumah, setannya banyak. Kalau salat di masjid agak berkurang sedikit. Kalaupun banyak setannya, yang digoda banyak, tak satu. Nah, kita bisa kuat. Kalau di rumah kan setan banyak, awak sendiri. Itu pun kalau kuat iman. Kalau tak kuat iman, tak jadi salat kita. Takut tengok di dapur, api belum mati. Setelah dimatikan masih ada khawatir. Oh, dah mati atau belum, dah mati atau belum. Akhirnya nak jadi salat kita, Pak. Tapi kalau kita ke masjid, kita ramai. Sehingga setan pun mau mikir, mau dihasut, tidak digoda, tidak, kata setan. Itu yang pertama. Nah, yang kemudian yang kedua, ancaman bagi orang yang meninggalkan salat berjamaah. Mereka tidak mendapatkan keberkahan masjid dan keutamaannya. Yang tadi kita sampaikan. Ghasyat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyat alaihimur rahmah. Tidak dapat ketenangan, tidak dapat dia ke rahmat Allah, tak dapat keutamaan sujud dalam masjid, tidak dapat pahala 27 dan lain sebagainya. Dan yang terpenting sekali, orang yang salat di rumah, dia tak mendapat keutamaan ikhwah, persaudaraan. Itu paling penting itu. Jadi ada kasus beberapa waktu yang lalu begini. Ustadz, ini nyata ini, kebetulan pengurus masjidnya bilang begini. Ustadz, kami tidak mau mensolatkan fulan ibn fulan. Kami tak mau mengurus jenazah fulan ibn fulan. Saya tanya, apa alasannya Pak? Itu bahaya itu, saya bilang. Berdosa kita. Kami ada alasan Ustadz. Apa alasannya? Enggak pernah ke masjid, enggak ikut SKM katanya. Malas kami solatkan katanya. Astagfirullahaladzim. Tapi sebenarnya Bapak Ibu tak bisa juga disalahkan. Ya karena kita nggak tahu. Yang kedua mereka nggak masuk kan. Dan nggak pernah kenal orang, nggak pernah datang ke masjid. Gimana caranya mau tahu dia kan? Dan ini menjadi persoalan juga kan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak ada alasan bagi kita sebenarnya untuk tidak salat berjamaah. Tidak ada alasan. Kalaupun ada seberapa berat uzur kita hari ini, kecuali perempuan punya uzur mengandung dia, menyusui dia dan lain sebagainya. Kalau laki-laki sebenarnya tidak ada uzur syar'i. Yang paling syar'i itu tidak ada. Cuma karena li'umumil makna, kata para ulama, yang penting dia punya uzur boleh saja. Tapi kan tidak begitu kita. Kembali kepada niat masing-masing. Ada orang punya uzur, tapi dia sengaja membuat uzur karena tidak pengen sholat berjamaah. Ada orang begini, sengaja membuat uzur karena nggak pengen sholat berjamaah. Ini tidak seberapa. Masih ada yang lebih parah, sudah tidak punya uzur, tak mau sholat berjamaah. Bahkan lebih parah lagi, rumah samping masjid. Ini rumah samping masjid, kalau tak sholat di masjid, arahkan toa itu kalau perlu ke kamarnya. Itu penting juga itu. Panggil azan itu, qomat itu, kalau bisa qomatnya 3 kali. Nggak usah khawatir, nggak usah takut itu. Ustaz, tapi Ustaz, kemarin itu kami sempat toa masjidnya kami arahkan agak kencang Ustaz. Apa kata dia? Mengganggu orang sedang tidur, kata dia. Ya, kalau kita mengorbankan yang rame demi satu orang, itu masalah kita itu. Jadi tidak usah Bapak Ibu, jangan merendahkan, bukan merendahkan, jangan mengurangi semangat kita hanya karena 1 atau 2 problem, itu tidak ada. Nah sebaiknya apa? Ya sebaiknya kita samperin mereka. Kalau bisa Bapak Ibu menyamperin orang yang nggak pernah ke masjid itu jangan sendiri, datang rame-rame. Kan dia kaget tuh, ngapa nih rame-rame gitu. Cuma mau ngajak sholat aja gitu. Sesekali tidak ada masalah kan pengurus masjid. Anggaplah pengurus masjid. Apalagi kalau seandainya pengurus masjid dia nggak datang, itu kacau itu. Coret ganti. Anti, karena banyak pengurus masjid itu yang nggak mau ke masjid itu banyak. Jumlah nama 25, yang datang cuma 3. Lah yang sisanya kemana 22 orang itu? Katanya mau memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Itu jelas ayatnya itu.
Yang memakmurkan masjid itu siapa dia? Yang bisa beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah. Kemudian apalagi yang mendirikan sholat, membayar zakat. Jelas Pak. Ini pengurus masjid cuma nebeng nama saja. Kau mau jadi pengurus masjid? Tolonglah masukkan nama aku jadi pengurus masjid. Bagian apa? Pembangunan. Oh, yang dicari yang bagus-bagus pula tuh, yang pembangunan itu. Kau mau pengurus masjid? Mau. Jadi apa? Bendahara. Oke. Yang basah-basah juga yang dicari. Pas ditengok kajian, lah tak ada orangnya. Pas sholat juga nggak ada orangnya. Ini masalah memang. Bapak Ibu, kita luruskan yang bengkok dulu. Bapak Ibu, kalau mau memilih pengurus itu yang punya komitmen untuk meramaikan dan memakmurkan masjid. Saya ulangi lagi, memakmurkan masjid itu bukan berarti meramaikan. Kalau mau meramaikan itu sederhana saja. Makan kambing ramai itu Pak, yakin saya. Buat di situ kayak Nurul Yakin kemarin, makan kambing ramai. Jelas itu. Itu ramai, tapi belum tentu makmur. Ramai belum tentu makmur. Nah, tapi kalau bisa begitu setiap waktu bagus juga, ramai dan plus makmur ya alhamdulillah gitu. Cuma ya sesuaikan dengan namanya lah, alhamdulillah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi fi sahihi Muslim, anna rajulan a'ma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laisa liqaidun. Kata seorang yang buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak punya orang yang bisa mengajakku ke masjid. Tidak ada orang yang bisa mengajakku ke masjid. Kata Nabi, kemudian dia minta sama Nabi, boleh tidak aku minta rukhsah untuk sholat, tidak sholat berjamaah? Kata Nabi, tidak apa-apa. Itu jawaban Nabi begitu, tidak ada masalah. Balik dia, berputar badannya, balik dia ke rumah. Ketika berputar balik, Nabi panggil, ya fulan ibn fulan. Melihat dia, apa kau dengar azan? Kata Nabi. Sami'tu, aku dengar. Datang ke masjid, kata Nabi. Datang, kata Nabi. Datang. Sekalipun harus merangkak, kata dia. Berarti ada rahasia di balik itu, esensi besar yang dimaksud. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sampaikan inti utama daripada salat berjamaah. Inti utama daripada salat berjamaah, yang pertama sekali, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebenarnya orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah itu sebenarnya sedang mencoba atau sedang tertancap dalam hatinya untuk membangkang kepada Allah, meskipun bukan pembangkangan, tapi ada indikasi pembangkangan. Yang kedua, orang salat berjamaah itu Bapak Ibu, ini sebenarnya Rasulullah ingin mengatakan kepada kita, untuk menyatukan umat muslim itu hanya pada sholat berjamaah. Di luar sholat berjamaah tidak ada istilah itu. Makanya dalam masjid ini tidak ada istilah bupati, gubernur, apa, tidak ada, camat, tidak ada. Sama semua. Karena kalau sudah masuk masjid, baju dinasnya nggak bermanfaat, tanda tangannya nggak ada manfaat itu. Sama-sama sekali tidak ada manfaatnya. Sama. Soft pertama itu bukan untuk dia, untuk yang datang duluan. Yang datang belakangan ya masbuk, sekalipun gubernur. Jangankan gubernur, presiden pun kalau datangnya terlambat ya softnya masbuk dia. Jangan dimulia-muliakan, tidak usah. Kita tidak usah memuliakan manusia dalam masjid, nggak usah. Oh, karena dia gubernur, anggota dewan, kasih terdepan, tidak usah. Karena orang yang mulia dalam masjid itu man ittaqa, yang bertakwa. Jadi orang yang tahu pentingnya soft pertama, dia pasti datang pertama Pak. Dan tidak perlu nunggu gubernur datang sampai mundur 30 menit untuk menunggu gubernur aja. Itu kacau itu Pak. Ustadz bentar Ustadz, bentar lagi kita maju. Kenapa? Gubernur sudah jalan ke sini. Menunggu gubernur jalan ke sini 30 menit kita mengundurkan sholat. Itu kacau sekali. Siapa dia? Belum tentu gara-gara dia kita masuk surga itu. Yang kita khawatirkan justru malah sebaliknya. Jadi tidak ada kemuliaan. Satu-satunya tempat yang bebas daripada segala macam ras, masjid. Dia tidak bisa Pak. Jadi jangan memuliakan manusia yang tidak selayaknya untuk dimuliakan. Muliakanlah di dalam masjid ini orang yang bertakwa. Yang datang duluan dia yang punya hak duluan. Sebenarnya begitu. Kecuali datang duluan memang nggak pengen sop pertama, yaitu sebenarnya orang merugi juga gitu. Orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena sop pertama pahalanya besar. Dan itu setiap sop itu ada pahala masing-masing Pak. Dalam hadis Nabi jelas itu. Sop pertama berapa, sop kedua berapa, sop itu ada.
Tapi kan kita pilih yang paling belakang. Bapak Ibu, yang paling belakang itu saf perempuan. Kata Nabi dalam hadisnya, sebaik-baiknya saf perempuan paling belakang. Kata dalam hadis Nabi, sebaik-baiknya saf lelaki paling depan. Begitu dia Bapak Ibu. Jadi kita cari yang paling belakang. Nah, inti poin daripada salat berjamaah itu adalah kita ukhuwah, kita bersama, membangun kekuatan. Makanya ada isyarat dalam hadis Nabi, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Shaf, lurus, rapatkan. Itu tujuannya ada. Alaikum bil jamaah, kata Nabi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini penting salat berjamaah itu begitu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya tutup itu, sebaiknya yang tetangga-tetangga kita nih yang belum ke masjid, cara mengingatkannya, kalau tak cukup dengan suara, datanglah. Kalau kawan-kawan jamaah tabligh itu kan diketuknya pintu satu-satu. Kalau kita tak sanggup ya sambil lewatlah, bro masjid bro gitu, selesai. Jatuh atau gugur kita, gugur kewajiban kita mengajak, menasehati sesama muslim untuk melaksanakan sholat di masjid, itu hukumnya wajib. Wajib, bukan sunnah. Mengajak orang ke masjid itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Bukan sunnah, wajib. Ada faktor dosa kalau sengaja kita tidak mau mengajak orang ke masjid, itu dosa. Sengaja kita tidak mau mengajak orang ke masjid, itu dosa. Wih, berat juga tuh Ustaz. Ya lumayan lah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kalau setelah mendengarkan ini kira-kira kita mau tidak mengetok pintu orang, mesti mikir juga kan. Mesti mikir juga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saatnya kita memunculkan perhatian kita terhadap sesama. Karena memang mungkin ada saudara kita yang belum terketuk hatinya. Gara-gara bisa jadi dia tak mau si A yang bawa, dia maunya yang si B. Bisa jadi si B dan si C disukai, bawa dia ke masjid. Siapapun di antara kita. Maksudnya apa? Sama-sama kita membangun, sama-sama kita mengajak, biar tahu kita arti penting persaudaraan itu. Mudah-mudahan ada manfaat kita semua, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Insya Allah yang sudah hadir di sini husnul khatimah, insya Allah tetap istiqamah, mudah-mudahan menjadi bagian daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.